Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Di siang hari ini alhamdulillah Allah pertemukan untuk membahas satu tema perjalanan spiritual menuju Baitullah. Kita mengetahui ada banyak perjalanan yang dilakukan oleh manusia ke banyak tempat, umumnya sekedar healing, sekedar wisata, sekedar bersenang-senang. Akan tetapi tidak ada nilai spiritual di dalamnya. Sebaliknya, melakukan perjalanan ke Baitullah, ke Mekah, ke Madinah, tak ada kesenangan, tak ada keuntungan duniawi, tak ada faidah-faidah yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan di dunia. Bahkan yang ada adalah kelelahan, capek, dan uang yang dikeluarkan dengan jumlah yang tidak sedikit, yang kadang-kadang sepulang dari Mekah orang banyak jatuh sakit karena kelelahan, karena stamina yang turun, juga karena perbedaan cuaca yang sangat ekstrim antara cuaca di sana dengan cuaca di negeri kita, sehingga perjalanan yang dilakukan oleh para jamaah haji atau umroh sepintas secara duniawi merugikan. Tapi anehnya program perjalanan haji atau umroh jauh lebih laku, lebih banyak peminat dibanding dengan perjalanan yang sifatnya wisata, yang sifatnya untuk bersenang-senang, yang sifatnya sekedar refreshing atau healing, yang jumlah para peminat untuk wisata duniawi jauh lebih sedikit daripada haji dan umrah. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam haji dan umrah nilainya jauh lebih agung, lebih penting, lebih bermanfaat daripada wisata ke tempat-tempat lain. Walaupun secara duniawi sepintas merugikan, tapi kerugian dalam aspek duniawi tersebut, baik materi, fisik yang capek, psikis yang juga lelah, itu sekedar pengorbanan sebagai pancingan untuk memperoleh keuntungan yang sangat banyak, lahir ataupun batin, dunia sampai akhirat. Emangnya ada gitu keuntungan duniawi dari haji? Ada, tentu saja. Apa keuntungan duniawi dari haji ini? Ini yang tidak tertangkap oleh kebanyakan orang. Salah satu keuntungan duniawi dari haji adalah benar-benar menghindarkan kefakiran, kemiskinan, kesulitan ekonomi
Bahkan secara ekonomi, secara finansial, orang-orang yang melakukan haji dan umroh, Allah jamin lebih sejahtera, lebih berlimpah dibanding sebelum melakukan haji dan umroh. Karena apa? Karena salah satu di antara fungsi dari haji dan umroh adalah menghilangkan kefakiran, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kesulitan ekonomi yang umumnya teralami oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, beliau menyatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfil kir khubuthal hadid wal dhahab wal fiddah. Kata Nabi SAW, ikutkan antara haji dan umroh, karena kedua-duanya, haji dan umroh itu bisa menghilangkan kefakiran, juga bisa melebur dosa-dosa, seperti terleburnya unsur-unsur logam lain yang tercampur pada emas, pada perak, pada besi. Kita tahu besi, emas atau perak setelah digali dari tanah itu bercampur dengan unsur-unsur logam lain untuk menghasilkan besi yang murni, yang kuat. Emas atau perak harus dibakar dengan suhu tertentu, dengan metodologi tertentu. Alat pembakaran itu namanya kir. Kir itu membakar logam, baik besi, emas ataupun perak. Maka logam-logam campuran lain itu luluh. Maka terbersihkan, lahirlah baja yang murni, atau emas atau perak. Nah, campuran logam-logam tersebut diibaratkan dosa yang melekat pada diri manusia. Besi murninya, emas atau perak murninya diibaratkan jiwa manusia. Haji dan umroh itu menggugurkan dosa, menggugurkan kotoran, menggugurkan noda, sehingga melahirkan jiwa yang suci, yang bersih. Sebagaimana satu hadis, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa orang yang melakukan haji karena Allah dan selama hajinya dia tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik. Rafas itu mengucapkan, melakukan hal-hal yang sifatnya porno. Fasik itu segala dosa, maksiat, penyimpangan, kesalahan selama berhaji. Selama berhaji dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga anggota badannya, dia jaga seluruh indranya dari dosa, dari maksiat, dari hal-hal yang tidak layak. Maka dia akan kembali dari haji, kembali ke rumahnya seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi lagi, artinya apa? Bersih dari dosa. Kita lihat salah satu keuntungan duniawi dari haji, orang itu akan dihindarkan. Dari apa? Dari kefakiran, kemiskinan, kesulitan ekonomi, sehingga nanti orang itu hidupnya lebih sejahtera secara finansial dan lebih terjamin serta lebih barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu di antara keuntungan duniawi dari haji ataupun umroh adalah selama haji atau umrohnya dia bisa berdoa meminta dunia, silakan. Minta jodoh bagi yang jomblo atau yang sudah punya tapi ingin
memperbaiki kualitas kesolehan pasangannya, silakan doa. Minta agar istrinya jadi soleh, suaminya jadi soleh, minta anak-anaknya jadi soleh, minta hutang-hutangnya dilunaskan, minta penyakit-penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua doa yang dipanjatkan selama haji, selama umroh, bahkan sejak mulai dia berangkat dari rumah, melangkahkan kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, membaca doa safar. Sejak itu doanya dikabul sampai dia kembali. Terlebih ketika melakukan aktivitas haji dan umrohnya di sana. Itu janji Allah. Selama berdoa di sana Allah akan kabulkan. Karena mereka tamu-tamu spesial Allah yang diundang oleh Allah ke sana, mereka memenuhi undangan itu sebagai tamu Allah muliakan, lalu Allah menantang kalau kamu berdoa selama haji dan umrah, niscaya akan Allah kabulkan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, al-ghazi fi sabilillahi wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'atahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang berperang di jalan Allah, orang yang sedang haji, orang yang sedang umrah. 3 manusia yang dimuliakan oleh Allah. Seorang mujahid yang perang di jalan Allah, orang yang haji, dan orang yang umrah disamakan. Wafdullah, mereka itu tamu-tamu undangan Allah. Dahum, Allah mengundang mereka untuk datang ke sana. Dan fa'ajabu, mereka memenuhi undangan Allah sekalipun resikonya berat. Sekalipun pengorbanannya besar, uang puluhan juta, bahkan haji ratusan juta untuk seorang, waktu yang dihabiskan di sana cukup lama, bisa sangat lama, terus lelah, capek sampai di sana, berpisah dengan orang-orang yang dicintai, kerabat, keluarga, anak-anak, sahabat-sahabat, meninggalkan pekerjaan yang semestinya menghasilkan uang dengan jumlah yang sangat banyak, semua itu dikorbankan. Demi apa? Demi memenuhi undangan Allah Azza wa Jalla. Ini orang pengorbanannya, perjuangannya luar biasa. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka Allah berkomitmen. Wasa'aluhu, mereka nanti minta kepada Allah selama haji dan umrahnya. Fa'atahum, Allah pasti akan berikan semua permintaan. Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keuntungan duniawi dari dikabulkannya doa? Kita bisa minta dunia. Apapun yang kita inginkan dari kehidupan dunia bisa kita minta di sana apa sih? Dan Allah komitmen. Untuk apa? Untuk mengijabah. Ini beberapa poin keuntungan duniawi dari haji. Apalagi keuntungan spiritual. Yang sifatnya batini, yang sifatnya psikis, yang sifatnya ukhrawi, maka itu jauh lebih banyak lagi. Karena itulah perjalanan haji atau umrah itu merupakan perjalanan spiritual. Keuntungannya di dunianya ada, di akhiratnya ya nggak perlu dibilang lagi, pasti banyak. Apa saja sih keuntungan spiritual dari haji? Keuntungan psikis, keuntungan ukhrawi dari haji. Pertama, haji tersebut atau umroh tersebut seperti yang tadi dijelaskan menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Semuanya. Apa
jaminan atau indikasi bahwa semua dosanya itu diampuni, tadi dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, man hajja lillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatsu ummuh. Siapa orang yang haji atau umroh karena Allah, dia tidak berbuat rafath, tidak berbuat fasik, tidak berbuat jidal, tidak melakukan mengucapkan hal yang terlarang, dia akan kembali bagaikan seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Oleh karena itulah maka orang yang sudah melakukan haji, dan ini salah satu penyebab kenapa doa orang yang haji umrah itu makbul, selain tadi ada jaminan Allah, mereka berdoa dalam keadaan hatinya yang bersih, jiwanya yang suci, bersih dari dosa. Orang yang sedang bersih dari dosa, ditambah ya, orang itu sedang menderita loh. Menderita karena apa? Karena kelelahan, karena capek. Coba bayangkan sejak mulai ihram, umpamanya dari Madinah ke Mekah. Ihramnya jauh, masih di Madinah sudah ihram. Apalagi pakai bus, perjalanan 5 sampai 6 jam. Normalnya gitu ya. Sepanjang jalan tarbiyah telus gitu, nggak capek-capek, ya capek. Tapi ditahan dalam kondisi lelah, ngantuk, lapar, haus. Terus bertalbiyah, kemudian sampai di Mekahnya melakukan umrohnya saja. Ini umrohnya belum hajinya ini, itu minimal kalau lancar 3 jam, kalau padat bisa lebih dari 5 jam, jalan terus muter. Sejak mulai tawafnya kalau dalam keadaan kosong 20 menit, setengah jam juga selesai. Tapi dalam keadaan padat bisa lebih dari 1 jam. Apalagi sa'inya lebih padat lagi dan lebih lama lagi, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Sehingga total jenderal bisa 4 sampai 5 jam dalam keadaan padat. Gimana enggak lelah ini kaki? Gimana enggak lelah ini badan? Gimana enggak capek ini jiwa, pikiran, perasaan? Dalam kondisi seperti itu berdoa. Kita sering jelaskan salah satu kondisi di mana doa seseorang dikabul oleh Allah adalah kondisi ketika dia menderita. Baik ketika sakit, ketika lelah, apalagi ketika nyawanya terancam. Sekalipun musyrik, sekalipun kafir, ketika jiwanya terancam, dia berdoanya murni hanya kepada Allah, itu dikabul. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dengan beberapa lafaz yang berbeda tapi intinya sama. Di antara dalam surah Luqman dikatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat lain, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Sama, ketika mereka berlayar di lautan, diterjang oleh gelombang, oleh ombak yang besar, nyawanya terancam, berisiko kematian, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas, secara murni, secara tulus, dan dikabul, diselamatkan. Tapi apa yang terjadi setelah dikabul? Falamma najjahum ilal bar, ketika mereka itu diselamatkan kembali ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Tapi ketika nyawanya terancam, murni berdoa kepada Allah, dikabul itu. Ini orang musyrik loh. Apalagi orang mukmin, walaupun mukmin yang berdosa besar, apalagi mukmin yang sedang membersihkan dirinya di tengah ibadah haji dan umrah, lebih dikabul lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika orang menderita, termasuk sakit, termasuk lapar, termasuk haus, termasuk ketika kelelahan, apalagi lelah itu lahir dari ibadah.
seperti haji dan umrah, berdoa kepada Allah, ya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terprovokasi oleh orang yang menyatakan, jangan lama-lama berdoa ketika tawaf, ketika sa'i itu. Bagaimana kita bisa khusyuk? Lagi lelah, lagi capek, lagi berdesak-desakan, lama doanya. Udah asal-asalan saja. Jangan terprovokasi. Justru lagi lelah. Justru lagi menderita, lagi capek. Sabarkan jiwa kita sedikit saja. Fokuskan berdoa, minta kepada Allah, menjerit. Bila perlu tumpahkan air mata kita di sana. Minta kepada Allah, Allah dengar doa kita menggedor langit. Ini nilai spiritual yang terkandung di dalam haji ataupun umrah yang sangat melelahkan, tetapi menciptakan situasi atau kondisi yang menyebabkan dia didengar jeritannya oleh Allah, dikabulkan doanya, dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai spiritual yang pertama dari haji dan umrah adalah dosa-dosanya digugurkan, dosa-dosanya diampuni, kesalahan-kesalahannya dihapus, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini menjadi bekal, modal untuk bisa selamat dari murka dan azab Allah. Murka dan azab baik di dunia, di alam kubur, apalagi di akhirat, itu karena dosa. Kalau ingin selamat, bersihkan diri dari dosa. Salah satunya haji dan umrah. Inilah yang pertama, diampuninya dosa. Yang keduanya, sebaliknya dari diampuni dosa. Diampuni dosa menyebabkan karena selamat dari api neraka tuh. Selamat dari api neraka maknanya adalah dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Lanjutan dari hadis tadi. Beliau menyatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wadh-dhunub kama yanfil qiru khubathal hadid wadh-dhahab wal fiddah walaysa lil hajjah al mabrurah thawabun illal jannah. Kata Nabi SAW, ikutkan haji kepada umrah. Karena haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Sebagaimana kir menghapus unsur-unsur logam lain dari besi, dari emas dan dari perak. Dan tidak ada balasan yang layak bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan inilah jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang itu dijamin surga? Selain tadi dijamin dibebaskan dari api neraka. Dan surganya juga bukan esek-esek. Sebenarnya nggak ada level surga yang ecek-ecek. Semua surga luar biasa. Tapi bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah Firdaus. Lalu apa yang menentukan level surga mana yang akan ditempati oleh seseorang? Yang menentukan itu adalah saldo pahala kita. Sebanyak apa? Makin banyak makin tinggi levelnya. Sebagaimana Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Kalau makin tinggi berarti makin nikmat, makin hebat kenikmatannya, keindahannya, kebahagiaannya makin berkualitas. Dan orang yang berhaji dan hajinya mabrur, Allah jamin surga, menunjukkan
Pahala yang dilimpahkan itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam haji itu kemabruran dalam haji nggak bisa diraih, dicapai. Kecuali disertai dengan seluruh jenis kesabaran. Dalam haji wajib kita sabar. Kita tahu ada 3 jenis kesabaran. Pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam mentaati Allah. Artinya continue terus menerus walaupun banyak halangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak rayuan untuk berhenti dari ketaatan. Nggak digubris, tetap taat. Dan di dalam haji, dalam umrah itu kendala untuk melakukan ketaatan itu luar biasa besar. Mau ke masjid aja berat. Karena apa? Karena kondisi di hotel enak, menyenangkan, adem, nyaman. Harus keluar dalam cuaca yang panas, berdesak-desakan, jalan agak jauh. Sedekat-dekat hotel di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu mulai dari keluar dari kamar hotel sampai ke masjid itu minimalnya setengah kilo, itu yang terdekat itu. Bukan karena jaraknya yang jauh, tapi jarak terdekatnya juga tuh halaman oke ada berapa ratus meter. Dari mulai keluar dari kamar, keluar dari hotel, terus ke sampai ke halaman 100 meter. Halamannya juga jalan, mau sekian ratus meter. Mulai masuk ke pintu masjid, jalan terus sampai ke soft terdepannya juga ratusan meter lagi gitu ya. Coba di waktu, coba kalau pakai smartwatch gitu, coba diaktifkan jaraknya. Dari mulai kamar sampai ke soft. Lebih dari setengah kilo, PP itu lebih dari 1 kilo. Padahal itu jarak terdekat. Apalagi kalau hotelnya agak jauh. Kebayang pas mau keluar waktu sholat tuh aduh malas. Lalu udah saja di kamar. Sudah saja yang penting masih di kota Mekah masih memperoleh keutamaan sholat di Mekah 100.000 kali lipat menurut satu pendapat. Jadi memang ada ulama yang berpendapat bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding sholat di tempat lain, termasuk pokoknya di daerah seluruh Mekah dimanapun di sana. Ada yang berpendapat seperti itu. Diambil pendapat itu karena malas. Orang seperti ini karena malas berdesak-desakan, malas dengan cuaca yang panas, malas dengan jaraknya yang jauh. Lalu dia sholat di kamarnya, orang ini tidak sabar dalam menunaikan ketaatan. Jadi sabar di dalam menunaikan ketaatan, sabar dalam menjauhi apa yang dilarang, dan sabar dalam menghadapi penderitaan. 3 jenis kesabaran itu 3-tiganya ada dalam haji dan umrah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar, digelontorkan tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau memberikan pahala menyebut angka. 10 kali lipat, 700 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 100 batang. Dan setiap tumbuh 7 batang. Dan setiap satu batang menghasilkan 100 benih. Satu benih jadi 700 benih. Disebut angka. Ini untuk umumnya amal. Tapi untuk kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saking banyaknya. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa dihitung-hitung. Sudah digelontorkan dengan jumlah yang tak terbatas.
Itu yang Allah berikan kepada orang yang sabar, dan di dalam haji dan umrah seluruh jenis kesabaran ada. Makanya pantas pahalanya berlimpah. Dosanya terus menerus dihapus, diampuni, dimaafkan, pahalanya digelontorkan secara terus menerus. Makin lama umrohnya, makin lama hajinya, makin untung, makin bersih dosanya, makin banyak pahalanya, makin banyak doa yang dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Pantas orang seperti itu keluar, terselamatkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, dan itulah batasan sukses dan bahagia dalam hidup. Kita sukses dalam hidup, kita bahagia dalam hidup kalau dua ini tercapai. Pertama, bebas selamat dari azab neraka. Kedua, masuk surga. Udah, nggak ada lagi yang kita inginkan. Makanya Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh orang itu telah sukses hidupnya, telah berbahagia kehidupannya. Itu kunci kebahagiaan, ya. Berdasarkan hal itu, maka nilai spiritual kedua dari haji dan umrah adalah dilimpahkan pahala yang banyak yang menyebabkan dia bisa meraih surga dengan tingkatan yang sangat tinggi. Setinggi apa? Setinggi yang sesuai dengan jumlah pahala yang Allah gelontorkan. Dan masing-masing jamaah haji dan umrah tentu saja berbeda-beda. Barang hajinya, barang umrohnya, barang sholatnya, barang semuanya, apakah pahalanya pasti sama merata? Tidak. Sesuai dengan apa? Tergantung apa? Tergantung kualitas dari ibadah yang dilakukan secara bersama-sama tadi. Orang sholat berjamaah berdampingan kiri kanan. Imamnya sama, tempatnya sama, gerakannya sama, doanya sama. Apakah pasti pahalanya sama? Enggak. Bisa perbedaannya seperti langit dan bumi. Yang satu khusyuk sampai menangis, yang satu mah melamun ingat urusan dunia. Nah, ini beda pahalanya tuh. Begitu juga umrah, begitu juga haji. Tawafnya bareng sama-sama, tempatnya sama di sana, waktunya sama, pahalanya sama? Enggak, beda-beda. Tergantung apa? Sekhusyuk apa ketika berzikir, ketika berdoa, ketika tawaf. Sa'i bareng-bareng, tapi doanya kan masing-masing. Khusyuk tidaknya, apa yang diminta sesuai sunnah atau tidaknya, itu yang berbeda. Itu yang menyebabkan perbedaan pahala. Ada yang banyak, ada yang banyak banget, ada yang sedang, ada yang kurang, ada juga yang sama sekali tidak memperoleh pahala, bahkan ada juga yang dosa. Bagaimana ibadah bisa dosa? Bisa kalau niatnya salah, niatnya riya. Sholat aja kalau niatnya riya dosa, fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya, wail tuh, celaka dia. Bukan sholat yang bikin celaka, tapi riyanya di dalam sholat. Begitu juga dalam ibadah-ibadah lain, termasuk haji dan umrah. Ya. Berdasarkan hal itu, maka keuntungan spiritual yang kedua dari orang yang melakukan haji dan umrah, memperoleh pahala yang banyak dan menyebabkan surga yang menjadi balasannya. Itulah nilai yang kedua. Yang ketiganya, umrah dan haji itu jihadnya kaum wanita. Disebut jihadnya kaum wanita maknanya keuntungan faidah yang Allah berikan kepada para wanita dengan umrah dan hajinya sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Jihad itu bisa menyelamatkan dari api neraka karena menghapus semua dosa.
Kalau mati syahid, kalau syahid itu wah, semua dosanya diampuni, dia terbebas dari fitnah kubur. Akan ditanya oleh munkar dan nakir. Sehingga seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minuna yuftanuna fi quburim ila syuhada. Wahai Rasulullah, kenapa semua orang mukmin di alam kubur itu kena fitnah kecuali para syuhada? Kenapa para syuhada tidak? Maksud semuanya kena fitnah artinya semua orang masuk ke alam kubur ditanya oleh munkar nakir. Itu yang disebut fitnah kubur. Kalau bisa menjawab selamat, dia dapat nikmat kubur, terhindar dari azab kubur. Kalau nggak bisa jawab, babak pelur. Dia akan diazab. Para syuhada mah udah nggak perlu ditanya lagi. Langsung memperoleh nikmat kubur. Sepuncak-puncak nikmat kubur yang bisa dirasakan oleh mukminin yang soleh di alam kubur. Kita sudah pernah jelaskan kondisi manusia di alam kubur. Pertama, para rasul, para nabi berada di ar-rafiqul a'la. Itu mah nggak bisa dijangkau oleh orang biasa. Kedua, arwah para syuhada. Ketiga, di bawah itu barulah ruh orang-orang mukmin yang soleh. Itu 3 golongan manusia di alam kubur yang memperoleh nikmat kubur. Para syuhada berada di tengah antara nabi dan orang-orang mukmin yang soleh. Nah, ditanya kenapa para syuhada itu tidak kena fitnah? Dijawab, kafa bibariqas suyuf 'inda ra'sihi fitnah. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya itu merupakan fitnah terakhir yang dia alami, dia rasakan di alam dunia. Ketika perang itu, berumprung itu perang, itu lutut tuh sudah gemetar. Badan sudah bergetar juga, wajah sudah pucat, mental sudah empot-empotan ya. Karena apa? Melihat musuh banyak gitu. Apalagi pedang musuh sudah dipesat tadi namanya, sudah dihunus, tersinari oleh cahaya matahari, ngilau ke kita, getar tuh. Apalagi kalau sudah serang, wah udah. Itu fitnah yang luar biasa besar loh. Apalagi sudah bertemu terang-terangnya itu, besi dengan besi beradu itu membuat hati itu menjadi ketar-ketir. Jadi ketika melihat kelebatan pedang musuh di atas kepala itu luar biasa, menghentakkan mental kita. Itu cukup fitnah terakhir, sehingga di alam kubur dia tidak kena fitnah lagi. Di akhiratnya ke surganya juga tanpa hisab. Itulah para syuhada. Selain menyelamatkan dari api neraka, memberikan keuntungan yang besar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang beriman, mau gak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang dahsyat? Yaitu kaum beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Ini keagungan jihad. Tapi ada tapinya. Itu hanya disyariatkan bagi laki-laki. Wanita tidak disyariatkan jihad. Tapi para wanita itu kabita dengan keutamaan jihad. Sehingga banyak yang bertanya. Termasuk diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal, afala nujahid. Wahai Rasulullah, kita melihat jihad itu amal yang paling utama.
Boleh ya kami ini para wanita ikut jihad. Ikut perang ke medan perang. Apa kata Nabi SAW? Lakin afdhal jihad hajjun mabrurun. Tidak, kalian tetap nggak ikut perang. Tapi jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji yang mabrur. Maksud haji yang sebanding dengan jihad, semua keutamaan jihad. Pahalanya, penghapusan dosanya, efek yang ditimbulkannya, semuanya tidak ada bedanya dengan keutamaan jihadnya kaum laki-laki. Oleh karena itulah maka nilai keagungan yang terkandung dalam haji dan umrah tak kalah sama keagungan nilai yang terkandung dalam jihadnya kaum laki-laki di medan perang. Sebagian ulama menyatakan haji umrah juga jihadnya kaum laki-laki di masa tidak ada perang. Sekarang di kita tidak ada perang, masa damai. Mungkin di negara lain ada, yang jelas di Palestina ya. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin di Palestina melawan Zionis. Semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat kemuliaan saudara kita di sana ya. Semoga Allah membantu. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestina. Tapi di kita damai, nggak ada perang. Tapi ingin jihad, haji atau umrah. Karena apa? Karena ada kesamaan nilai. Jihad dengan harta dan jiwa, umrah dan haji juga dengan harta dan jiwa. Dulu, kalau sekarang beda, walaupun negara Saudi, tentara-tentara yang disuruh perang itu dibiayai oleh negara. Semuanya termasuk keluarga yang ditinggalkannya. Kalau di zaman Nabi SAW ada ajakan perang, masing-masing bekal masing-masing, tidak ditunjang oleh negara. Senjata masing-masing, kuda masing-masing, makanan bawa masing-masing, sudah. Makanya jihadnya dengan harta dan jiwa. Zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan enggaknya. Semua tentara di seluruh dunia, termasuk negara Saudi umpamanya, itu ditunjang oleh negara. Tapi haji dan umroh mah tidak ada yang ditunjang oleh negaranya. Kecuali para petugas merenan, disebutnya Haji Nurdin, nurut dinas. Kalau partai yang menghajikan disebut lagi Haji Abu Bakar. Amal baik Golkar. Punten sanes apa namanya? Kampanye belum masanya ya. Walaupun sudah masanya saya nggak akan kampanye. Jadi hanya itu yang dijamin. Tapi kalau umumnya individu kaum muslimin di setiap negara, biaya masing-masing, bayar masing-masing, lelah capeknya masing-masing. Maka tak heran kalau itu dianggap jihad fisabilillahnya di masa damai. Kalau ingin berjihad tapi tidak ada lawan, atau ada lawan tapi kondisinya belum memungkinkan untuk jihad secara syar'i, jangan paksakan diri, jangan mancing-mancing. Sudah jihadlah dahulu di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa dalam bentuk haji dan umrah. Ini nilai spiritual yang tidak terdapat dalam wisata-wisata lain kecuali dalam haji dan umrah. Dari sanalah maka tak heran kalau ternyata haji ini merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Perjalanan yang dilakukannya murni perjalanan spiritual. Karena ingin meraih ridho Allah, wajah Allah, sekalipun harus mengorbankan semua yang kita miliki. Kita korbankan waktu kita yang cukup panjang. Kita korbankan harta kita dengan jumlah yang sangat besar.
Kita korbankan juga badan kita dalam bentuk kelelahan, kecapean. Kita korbankan juga perasaan, psikis kita, jiwa kita, pikiran kita dalam bentuk kita jauh dari orang-orang yang kita cintai, jauh dari kampung halaman, meninggalkan harta kekayaan dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dengan ditinggalkan itu kerugiannya bisa lebih besar daripada ongkos hajinya. Umpamanya katakanlah seorang dokter sehari-hari kan praktek ya. Menghasilkan uang enggak? Iya, jelas menghasilkan uang. Lalu dia haji 40 hari atau plus 25 hari. 25 hari meninggalkan praktek itu entah berapa puluh juta atau ratus juta tuh ya. Keuntungan dari praktek yang luput selama haji. Dan banyak lagi jenis pekerjaan lain yang seperti itu. Tapi demi meraih keuntungan ukhrawi, nilai-nilai spiritual dalam perjalanan haji dan umrah, dia korbankan semuanya itu. Dan ini tidak diperoleh dengan mengadakan perjalanan ke tempat lain untuk kepentingan healing, refreshing, wisata, bersenang-senang dan yang sejenisnya. Dari sinilah kita melihat bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang luar biasa agung demi meraih keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat, sekalipun harus mengorbankan banyak hal dari diri kita, ya jiwa, ya raga, ya harta, bahkan perasaan dan pikiran pun ikut kita korbankan, dan kita merasa puas dengan seluruh pengorbanan itu demi meraih sesuatu yang jauh lebih agung dari pengorbanan kita, yaitu selamat dari api neraka dan bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Cukup ya perjalanan kita sampai di sini saja, karena waktu yang saya miliki sebenarnya hanya sampai 2:30, ini sudah lebih. Masih ada sisa waktu untuk kita untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, dengan masa tunggu haji lebih dari 21 tahun di Bandung, apakah tetap wajib haji dengan ONH Plus atau Furoda bagi yang bisa diusahakan finansialnya? Iya, kalau mampu tahun ini uangnya ada, ikut haji furoda. Berarti dia sudah terkena kewajiban tahun ini. Jangan sampai tahun ini sudah mampu daftar ONH reguler gitu 21 tahun lagi, keburu mati. Padahal sudah terkena kewajiban. Kalau ada ongkosnya tahun ini, daftar cepat. Kalau belum, tapi kira-kira 5 tahun lagi, daftar haji plus. Cepat lunasi, bisa kepake lagi. Terus haji reguler yang sudah daftar, biarkan nanti haji lagi 21 tahun yang akan datang. Walaupun hukumnya sunnah bagi kita nanti, karena sudah haji sekarang yang wajibnya. Ya, silakan daftar. Nah, di sini kan ada pameran, di sini banyak travel haji dan umroh gitu, silakan tanya-tanya daftar. Ada berapa booth? Kalau ingin berangkat sama saya, ada booth Nasratul Ummah di sini, silakan daftar ke sana ya. Baik haji ataupun umroh. Orang yang haji dan umroh dosanya diampuni bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Haji yang bagaimanakah itu? Haji yang diterima disebut haji mabrur. Kata Rasulullah SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga.
Nah haji yang mabrur itu yang bagaimana? Tadi diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Man hajjarillah walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Siapa yang haji pertama lillah karena Allah, niatnya ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karena ingin dipuji, disanjung, diketahui banyak orang bahwa dirinya sudah haji, bukan, tapi lillah. Kedua, walam yarfuth walam yafsuq, tidak melakukan dosa yang dilarang selama haji. Rafas, jidal, fasik selama haji. Menjaga mulut, menjaga seluruh anggota badan, menjaga mata dari semua yang Allah haramkan selama haji. Ini yang kedua, menjauhi dosa-dosa, ya. Yang ketiga, mengisi masa-masa kosong selama perjalanan haji dengan ibadah. Hajinya di sana itu cuma 5 hari efektifnya, mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 mulai pergi ke Mina, malam tanggal 9-nya mabit di Mina. Tanggal 9-nya berangkat ke Arafah terus wukuf di Arafah. Malam tanggal 10-nya mabit di Muzdalifah. Terus sebelum matahari terbit pergi ke Mina untuk melakukan 3 amalan. Yaitu jumrah Aqabah, tahallul, dan menyembelih. Kalau memungkinkan pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Kalau masih sempat. Kalau enggak sempat, tawaf ifadah bisa ditunda besok lusa. Nah, nanti setelah beres tanggal 13 Dzulhijjah baru ke Mekah, silakan tawaf ifadah. Selesai sudah ibadah hajinya itu. Tapi kenapa sampai 40 hari, sampai 25 hari, padahal efektifnya cuma 5 hari, ya ada plus kunjungan ke Madinah gitu ya, nunggu antrian pesawat, macam-macam lah gitu ya. Nah selama itu di luar waktu hajinya kosong, bebas. Isi kalau waktu bebas dari amalan haji itu dengan ibadah. Jaga sholat selalu di masjid. Jaga terus bacaan Al-Quran kalau bisa odoj. Bahkan mestinya nih sehari itu minimal nih bisa tamat 5 juz bukan odoj lagi. Coba targetkan setiap satu kali ke masjid 1 juz. Datang ke masjid setengah jam sebelumnya. Itu bisa setengah juz. Habis sholat, jangan dulu langsung keluar, masih berdesak-desakan. Biarkan dulu, agak nanti. Baca lagi Quran setengah jam, setengah juz. 1 kali sholat 1 juz. Dan itu enteng untuk di sana, karena nggak ada kepentingan lain, acara lain. Sudah, fokus ibadah. 5 kali kita ke masjid 5 juz. 6 hari itu sudah tamat. Mestinya 1 kali umroh, perjalanan umroh itu kan paling minim 9 hari. Minimal 1 kali baca Al-Quran tamat tuh. Kalau haji bisa berkali-kali mestinya tuh. Kalau sungguh-sungguh tuh. Isi dengan baca Quran. Isi dengan banyak doa. Isi dengan banyak berzikir. Jangan isi dengan banyak tawaf di mall. Kebanyakan emak-emak kita tawaf yuk. Kemana? Ke mall. Sugantanya ini setiap hari mama tawaf melulu. Tapi anehnya pulang tawaf teh angkaribung gitu. Kirain tawaf di Ka'bah, tawaf di mall. Bukan nggak boleh, tapi efektif kan. Mall mah lebih komplit di kita. Segala macam ada, lebih murah, lebih komplit dibanding di sono. Di sana paling korma, coklat gitunya, madu, nukara itulah tearan di sini juga ada gitu. Tapi di sana nggak ada cireng, nggak ada seblak. Di sini lebih lengkap. Di mall juga ada cireng, ada seblak, ada gitu seblak di mall ya, ada meren gitu. Jadi isi itu dengan semua kegiatan. Nah insya Allah dengan semua
kegiatan tadi, haji kita mabrur. Haji seperti itu yang menghapus semua dosa sehingga seperti bayi yang baru lahir. Adapun kalau hajinya asal-asalan, ya, melihat umpamanya tawaf, aduh berdesak-desakan, cuma seputaran, 2 putaran, pulang aja ke hotel, nggak diteruskan, ini ada loh. Nggak terus ke sa'i, nggak terus sampai tahalul, udah pokoknya mah langsung ke barbershop, langsung dicukur, tidur. Jamaah lain nggak tahu, disangkanya hilang biasa. Oh ternyata sudah tahalul, sudah beres duluan. Padahal nggak beres tuh. Ada yang begitu? Ada. Selama di sananya nggak ke masjid dan berdesak-desakan, sholat terus di kamarnya. Sekali keluar tadi tawaf di mall, belanja, shopping segala macam. Gak baca Al-Quran, gak sholat di masjid, ya. Apa yang dilakukan dia di hotel? Ada wifi speednya bagus cepat, browsing, nonton YouTube yang ditontonnya yang bersifat menghibur, bahkan ada unsur maksiatnya. Itu dilakukan di Mekah dan di Madinah, di mana semua amal dilipat gandakan. Kalau amal baik dilipat gandakan pahalanya, amal buruk juga tuh dilipat gandakan dosanya tuh. Yang kayak gini pulang menyandang gelar haji, disebutnya Pak Haji, tapi dosanya utuh. Dia tidak mabrur. Dia tidak seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Karena apa? Hajinya asal-asalan. Sebagaimana sholat asal-asalan, saum asal-asalan, asal menunaikan, tapi kualitas dari sholat, dari saumnya itu tidak diperhatikan, sholatnya ditolak, saumnya ditolak. Demikian juga haji umroh yang asal-asalan ditolak. Makna ditolak nggak dapat pahala seperti yang dijanjikan. Makna ditolak tidak menghapus dosa-dosa seperti yang dijanjikan, ya. Itulah haji yang tidak mabrur, yang mardud. Ustaz, bagaimana, ini terakhir ya, jangan ada lagi sebab keburu sholat asar. Bagaimana ihramnya wanita yang menggunakan cadar? Apa boleh menggunakan masker atau bagaimana ya Ustaz yang lebih baiknya? Iya. Nabi SAW pernah bersabda, La taqibul mar'atul muhrimah wala talbisu al-qafazain. Seorang wanita yang muhrimah tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai 2 kaos tangan. Yang muhrimah itu yang sedang ihram. Larangan ini menunjukkan di luar ihram wanita biasa bercadar dan berkaos tangan. Tapi khusus ketika ihram, sebelum tahallul tidak boleh memakai cadar, tidak boleh memakai 2 kaos tangan. Tapi tidak berarti tidak boleh menutup wajah. Para wanita, para istri Nabi menyatakan, ketika kami ihram, kami lepas cadar kami. Ketika berpapasan dengan laki-laki, kami tutupkan kain kerudung ke wajah kami. Ditutup. Begitu berlalu, dilepas lagi. Menunjukkan menutup wajahnya tetap disyariatkan. Bagi yang berkeyakinan wajibnya menutup wajah bagi wanita. Ya. Terus gimana tuh selama ihram? Ada kerudung khusus untuk ihram. Kerudung itu berlapis dan bagian lapisan paling atas tipis transparan. Itu bisa ditutupkan ke depan. Sehingga menutupi wajah, tapi dia karena transparan masih bisa melihat keluar, dari luar nggak bisa melihat ke dalam. Itu bukan cadar. Sehingga tidak terlarang. Yang dimaksud dilarang pakai cadar adalah cadar yang terpisah dari pakaian ihram. Kan ada yang diikatkan khusus menutupi wajah. Nah itu yang tidak boleh. Adapun kalau penutup wajah itu menempel di kerudung, ya bagian atasnya yang transparan dan tipis lalu dikedepankan menutupi wajah, maka boleh, nggak apa-apa. Itu yang
bisa dilakukan oleh akhwat bercadar ketika ihram. Boleh nggak pakai masker? Kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada alasan sakit, maka tidak boleh. Tapi kecuali kalau ada alasan sakit atau debu gitu dibolehkan, ya. Adapun untuk sengaja menutup wajah tanpa ada uzur, ditutup dengan masker, itu hukumnya sama dengan memakai cadar tadi, ya, maka tidak boleh. Untuk wanita, apakah sholat di kamar hotel di Mekah lebih utama atau di Masjidil Haram lebih utama? Ulama ikhtilaf. Saya sendiri secara pribadi lebih cenderung kepada hadis yang umum yang menyatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita ke masjid. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ini menunjukkan hadis ini sesuai riwayat Imam Muslim. Salatnya wanita di rumah lebih baik daripada di masjid. Pertanyaan. Nabi SAW menyatakan ini ke wanita orang Indonesia atau orang mana? Orang Mekah Madinah juga. Orang Mekah Madinah juga terkena hadis ini. Dan beliau mengatakan ini kepada wanita di Madinah tempat beliau tinggal dan juga di Mekah. Ya. Bagi mereka, kalau mau sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat. Tapi kalau sholatnya di kamarnya lebih besar lagi. Yang disebut wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik, maksud lebih baik itu aktsaruha ajra, lebih besar pahalanya. Jadi kalau wanita umroh atau haji, sholat ke Masjidil Haram, dia dapat pahala 100.000 kali lipat. Tapi kalau di hotelnya lebih besar lagi. Karena Nabi menyatakan rumahnya lebih baik. Tapi itu kan bukan rumahnya, tapi hotel milik orang. Ya selama di sana itu dianggap rumahnya. Demikian juga yang di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya. Jadi dari segi pahala, wallahu a'lam bishawab, sholatnya para wanita di hotel lebih besar pahalanya. Tapi meureun masa selama haji umroh teka masjid-masjid acan gitunya, penasaran ingin tahu ya. Terus ke masjid nggak masalah, silakan, tidak dilarang. Bahkan Nabi SAW melarang para laki-laki untuk melarang istri-istrinya dari masjid, nggak boleh. La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para wanita dari masjid Allah. Kalau wanita mau ke masjid jangan dilarang, silakan. Tapi kasih tahu rumah mereka lebih baik untuk sholat bagi mereka. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat kepada kita dari muhadharah ini dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk haji dan umroh. Semoga yang ada di sini suatu saat Allah panggil ke sana dan bisa haji dan umroh dalam kondisi yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga haji dan umroh kita mabrurah dan makbulah. Sehingga semua keutamaan haji kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.